Kita kehadiran Mas Andi Pulung. Mas Andi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang ke sini. Mas Pulung jadi sekarang editor juga, colorist juga. Jadi yang fokus yang mana nih sebenarnya? Dua-duanya masih lah ya, editor dan editor. Dua-duanya masih. Cuman buat saya sekarang banyak fokus, mungkin 70-80% ada di grading, ada di coloring. Colorist ya. Karena buat saya editing itu membutuhkan fokus bukan secara ini ya, tapi fokusnya jauh lebih tinggi. Karena mungkin setiap personal, setiap editor beda-beda. Kalau saya begitu saya ngedit itu shot, scene semuanya tuh berkeliweran di kepala saya gitu. Jadi tentunya harus hati-hati memanage ruang kreatif buat internal saya sih. Lebih kayak gitu. Mas Pulung bisa dalam satu hari itu siapin waktu berapa jam untuk mengerjakan? 8 sampai 10 jam. Tetapi yang harus disadari banget secara mata normal. Kalau 2,5 jam di depan monitor terus Mas. Karena kan kalau grading itu kan fokus dan intens kan Mas. Jadi gini kan. Warna putih dalam 2,5 jam warna putih jadi ada terkontaminasi sama warna pink Mas. Terus gimana caranya tuh? Caranya ya kita harus keluar. Harus break keluar, dulu ya. break dulu, lihat hijau, lihat terang, lihat gelap, apa segala macam gitu. Baru masuk lagi. Gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita hadir di episode 141. Hari ini kita kehadiran seseorang yang cukup aktif di belakang layar, banget sangat aktif. Iya. Kita ada orang ini sebagai editor, sebagai colorist juga atau penata warna. Pernah jadi director juga, pernah jadi skenario juga, pernah jadi produser juga. Kita kehadiran Mas Andi Pulung. Mas Andi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama Mas Pulung. Karena kita ingat Di tahu nggak? Gue biasanya ketemu Mas Andi itu di mana? Di kafenya dong. Di kafenya di The Post itu. Mas Pulung ini juga selain punya studio Post House juga punya sebuah restoran dan kafe ya. Daerah Cepete teman-teman sekalian. Namanya The Post. Makanannya enak, tempatnya juga enak kalau mau ke sana. Pagi. Pagi. Gue senang banget kalau ada kafe yang seger pagi. Kita kan anak pagi. Iya, gue sering meeting di sana, sering ketemu Mas Andi itu. Mas Pulung jadi sekarang editor juga, colorist juga. Jadi yang fokus yang mana nih sebenarnya? Dua-duanya masih lah ya, editor dan editor. Dua-duanya masih. Cuman buat saya sekarang banyak fokus, mungkin 70-80% ada di grading, ada di coloring. Colorist ya. Karena buat saya editing itu membutuhkan fokus bukan secara ini ya, tapi fokusnya jauh lebih tinggi. Karena mungkin setiap personal, setiap editor beda-beda. Kalau saya begitu saya ngedit itu shot, scene semuanya tuh berkeliweran di kepala saya gitu. Jadi tentunya harus hati-hati memanage ruang kreatif buat internal saya sih. Lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang Mas Pulung, aku maunya grading dan ngedit dong karena senang sama editannya Mas Pulung. Itu diambil nggak tuh tawaran gitu dua-duanya? Kalau saya pribadi lebih cenderung salah satu gitu. Karena tentunya setiap film ketika menemukan tangan atau porsi untuk meneruskan konsepnya tentunya jadi menarik gitu. Warna, editing, story dan segala macamnya jadi beragam sih gitu. Tapi kalau ada juga nih kayak misalkan aku dikasih waktu tentunya. Jadi ada juga Mas yang kemudian aku edit dan ada waktu untuk kemudian ke post dan gradingnya gitu ya. Tapi pernah nggak ngambil kerjaan dua-duanya? Jadi sebagai editor juga dan sebagai colorist pernah nggak Mas? Pernah, cuman nggak banyak. Gitu, itu repot gak? Bukan repot, tapi justru aku harus mengontrol dan memanage waktu secara personal gitu. Iya, karena waktunya lebih panjang habis ngedit jadi off ya langsung lebih panjang ya. Yes. Jadi lebih panjang kan Mas. Lebih panjang dan tentunya harus benar-benar ngejaga di waktu-waktu itu gua punya fokus besar terhadap materi yang lagi saya kerjain gitu. Gak bisa juga karena buat saya kan ya semua film atau ketika berkarya tentunya harus
harus jadi priority gitu. Kan karya jadi nggak bisa hilang gitu kan. Iya. Karena Mas Pulung ngambil semua bisa. Mas Pulung nulis skrip, bisa skrip, direct dia yang ngedit, habis itu dia grading. Bisa. Luar biasa sih kalau ini sih kayaknya jangan lah ya, nggak usah sih. Tapi jangan. Enggak. Waktu nulis skrip film King waktu itu pertama ya. Ya King itu karena kebetulan materinya dekat dengan saya. Bulu tangkis itu ada di depan rumah saya gitu. Tiap hari orang bulu tangkis. Ini ya, waktu Mas Pulung belum di Jakarta berarti ya? Belum di Jakarta. Jadinya ya lebih banyak terima materi yang daily-nya aku coba kelola di situ gitu. Oke. Mas Pulung tuh background pendidikannya apa sih Mas? Di IKJ Mas. Ngambil apa Mas waktu itu? Aku di FFTV di Sinema, fokusnya mayornya di editing. Oke. Jadi memang udah sesuai sama disiplin ilmunya di. Iya, cuman waktu di IKJ aku pernah gonta-ganti mayor. Dari mulai animasi, kemudian mencoba belajar tata suara, terus baru di editing nyangkut. Itu kalau gonta-ganti itu berarti kehilangan waktu gitu. Iya tentunya. Karena ngulang lagi berarti. Ya, berapa tahun Mas total kuliah di IKJ? Di IKJ itu saya nggak mulus-mulus aja Mas. Saya nggak mulus-mulus aja gitu. Di IKJ ketika ngambil awal kan di IKJ semuanya D3. D3 itu saya sampai terakhir tapi nggak sampai selesai gitu. Nggak sampai selesai dalam artian emang lulus secara D3 gitu. Cuman mungkin waktu itu yang menarik adalah dunianya kan lagi sangat dinamis ya Mas ya. TV lagi banyak, ya kan, sinetron lagi banyak, ini lebih banyak. Jadi tergoda nih Mas. Tergoda di luar gitu kan. Jadi kita ngerjain stripping freelance juga, lah ya. Stripping juga di TV itu juga. Sambil kuliah berarti? Waktu awal-awalnya sambil kuliah, lama-lama fade out, kuliahnya hilang. Sempat berapa lama Mas di sinetron, di stripping? Di sinetron lumayan lama Mas. Di sinetron saya lumayan lama. Itu dulu ngedit berarti ya? Ngedit lumayan lama. Waktu itu kan kebetulan senior kami ada Mas Sentot, ada Mas Wawan, ada Mas Iwan Ike, ada Mas Rizal Basri dan lain-lain. Kayak dulu kan kita masih kayak wah kita harus ngikut A, B, C gitu supaya kita bisa dapat ya belajar banyak dari mereka gitu kan. Dulu masih ada yang gitu-gitunya, sebanyak mungkin kita belajar dari mereka. Gitu sih lah. Jadi apa di Mas sinetron, ingat ya judul sinetron ada yang cukup legendaris? Yang muda yang bercinta, ada itu. Beberapa sinetronnya John Derantau, Mas, saya lupa. Ada Mas Indrayanto. Ya. Berarti lanjut ke majornya waktu itu setelah D3? Nah, setelah D3 terus kemudian tahun 2016 apa 2017 ya lupa. IKJ itu lagi ada peluang gitu untuk teman-teman yang fokus di industrinya lebih gitu. Dan punya karya-karya, jadi kita bisa datang lagi ke mereka untuk kemudian masuk lagi ke kuliah dengan program-program khusus gitu. Itu S1 maksudnya? Itu S1. Jadi waktu terus akhirnya saya mencoba mendaftar berbarengan dengan beberapa senior-senior lagi yang lain, ada Mas Ipung, ada Pak Yudi Datau. Itu hanya untuk yang ibaratnya yang udah bukan yang buat mahasiswa baru, atau mahasiswa baru juga ada yang junior gitu juga ada. Jadi kita barengan. Kita barengan dari kelasnya barengan. Termasuk Mas Kesa juga. Mas Kesa itu berapa tahun Mas sampai ke S1 ini? Saya kalau nggak salah satu lebih dikit lah. Satu setengah nggak tahun. Nyampe satu setengah tahun. Sampai selesai. Ya sampai selesai. Itu hanya untuk melengkapi yang sudah D3 atau benar-benar dari nol? D3 dihitung lagi, diteruskan beberapa yang belum kita selesaikan semuanya. Habis itu kita dihitung dengan karya-karya kita, dinilai juga sama mereka. Terus kemudian kita bisa ngambil mata kuliah apa lagi yang dibikin untuk melengkapi S1. Berarti setiap orang lulusnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Mas Pulung di wisuda tahun berapa?
2018 apa ya? Sebenarnya belum terlalu lama ya. Belum tahu. Jadi S1 saya masih muda berarti Mas. Nah, Mas, apa yang membuat Mas Pulung itu tetap punya keinginan yang besar untuk ngambil S1, sedangkan karirnya Mas Pulung kan udah cukup stabil kan, sudah cukup banyak orang yang ya udahlah. Iya, udahlah gua nggak butuh gelar itu kok, gua nggak butuh itu kok gitu loh. Nggak butuh ijazah gitu. Waktu itu secara karya editing gitu ya mungkin hampir sekitar 80-an kali ya, 80 movie gitu yang sebenarnya aku kerjain. Tapi justru ketika kita melakukan banyak karya explore dan lain-lain, sebagai editor itu yang buat saya kembali berpikir adalah tidak gampang memberikan pengetahuan dalam setiap film-filmnya, memberikan isi dalam setiap film-filmnya gitu. Tentunya ketika saya juga mulai kering gitu atau secara keilmuan, ya kembali ke ruang ilmu, ke kampus. Sebenarnya itu. Gitu ya. Bagaimana mau ngatur waktu dengan pekerjaan yang nggak mungkin nggak kerja kan Mas gitu kan, kerja. Terus gimana mengatur waktunya antara tetap berkarya dan juga tetap kuliah? Alhamdulillah waktu itu kampus juga ngasih waktu yang cukup menarik gitu kan, nggak setiap hari semua itu ya. Jadi nggak tiap hari kuliah, nggak setiap hari kuliah gitu. Tapi ketika kuliah itu justru kan ketemu banyak teman-teman ya. Di situ menurutku yang paling berharga gitu. Aku bisa ketemu sama director of DOP, sama director, sama semua teman-teman yang pernah ada di industri, jadi nambah wawasan. Ternyata di situ menurut saya jadi banyak menambah pengetahuan kita gitu. Yang lucunya ya kalau seandainya kita lagi ada UAS gitu ya, ujian akhir sekolah, ujian akhir gitu. Nah, yang veteran-veteran ini nggak satu sama yang ini Mas, ya dipisahin sendiri. Veteran-veteran sendiri. Gitu. Iya kan? Iya. Di ruang sendiri lah ini ujian gitu. Menarik sih Mas, tapi di situ justru banyak yang kita pelajari, apalagi kampus tuh udah kayak rumah kita kan. Kampus tuh buat teman-teman IKJ udah kayak rumah gitu. Kita kembali rumah, menemukan hal baru lagi, ketemu yang muda-muda segala macamnya. Justru kita harus melihat hal-hal baru dari setiap perkembangan film gitu. Itu yang ngajar juga teman-teman juga dong berarti. Iya, teman-teman semua berarti. Udah seangkatan teman-teman yang ngajar teman juga. Sebenarnya enak saling sharing jadinya itu ya. Betul. Refresh sih Mas. Mas Pulung masih ada rencana nggak lanjut lagi sampai S2? Insya Allah Mas, Insya Allah. Tentunya ketika menuju S2 kan harus banyak yang kita persiapkan ya Mas ya. Tentunya adalah tidak hanya sekedar pembiayaannya, tapi waktunya dan konsep saya berikutnya mau ngapain gitu. S2-nya juga tentunya apa yang bisa saya gali lagi, tidak hanya sekedar gelar buat tapi saya. Tapi ada rencana untuk kesana lah, ke arah Insya Allah. Kalau kita balik lagi Mas Pulung ya, ini Mas Pulung kan ngambil kuliahnya film ya. Kalau kita balik ke waktu kecil, kenapa tiba-tiba arahnya ke kuliah film? Kan pasti nggak tiba-tiba kan, pasti dari kecilnya ada sering nonton film, lihat atau keluarganya ada yang orang film. Justru nggak ada Mas. Justru keluarga saya nggak ada orang film sama sekali gitu. Tapi di entertainment sebetulnya nggak yang ya lebih ke lebih ke event sebetulnya Mas. Kebetulan kayak rias pengantin, bikin dekor apa ya gitu. Latar belakangnya seperti itu gitu. Jadi sebelum ke IKJ aku pernah kuliah teknik sipil Mas. Di mana Mas? Di Jogja. Mas Pulung tuh besar di mana sih? Di Purworejo sama Jogja. Ya, pernah belajar teknik sipil. Dari situ sebetulnya kenapa waktu itu teknik sipil aku ngerasa sebenarnya kan saya suka juga ruang-ruang komponen-komponen bangunan gitu-gitu ya. Nah, waktu kenapa suka gambar kenapa ke IKJ sebetulnya saya lebih suka masalah image gitu. Image itu fotografi dan lain-lain, meskipun saya nggak jago fotografi gitu, tapi impact dari sebuah foto tuh buat saya jadi menarik gitu Mas. Nah itulah kemudian saya balik ke Jakarta dan mencoba daftar ke IKJ dengan diam-diam. Dari orang tua. Orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Padahal kalau orang tua waktu sipil tuh mendukung pasti. Iya. Jakarta diam-diam daftar ke IKJ, keterima
Tahun berapa Mas? Itu 97. Oke. 97 keterima dan alhamdulillah waktu itu dapat keringanan biaya juga dari kampus. Akhirnya ya udah kayaknya nih nggak bakal ngerepotin deh. Jadi saya jalanin aja. Itu merantau sendiri ke Jakarta. Sendiri. Terus kapan sampai akhirnya orang tua tahu Mas Pulung kuliah di IKJ? Setelah setahun. 98 itu pas kejadian 98. Iya, itu kan makanya itu. Reaksi mereka gimana Mas? Awalnya mau ngapain gitu kan. Tapi begitu saya ketemu sama di IKJ mulai sering waktu itu kan kalau di IKJ ada perpustakaan yang everyday kita bisa ngelihat dan banyak kaset-kaset VHS yang kita di situ. Dan zaman-zaman itu juga lagi munculnya TV-TV baru ya Mas ya. Artinya kan ada prospek di situ sebetulnya. Saya ngeliatnya lebih kayak begitu gitu. Ini ada TV baru, ada mana. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran film gitu. Saya sendiri kan sebetulnya fokusnya waktu itu kan di IKJ ada jurusan film dan ada jurusan TV. Saya TV sebetulnya bukan film. Gitu. Nah dari situ kemudian kayak ngelihat wah mungkin TV bisa punya prospek lebih. Gitu. Dari situ sih Mas baru mulai ya terserah lu deh. Terserah kamu deh. Oh akhirnya terserah ya. Nah bisa masuk ke film gimana ceritanya Mas? Masuk ke industri film? Masuk industri film itu saya nggak ada cerita khusus. Karena kalau di editing itu developmentnya sebetulnya kan sama. Developmentnya adalah bagaimana kita bisa menjaga dan meneruskan konsep dari skenario, cerita dan lain-lainnya gitu kan. Semuanya sama. Apalagi bicara masalah sinetron kita juga waktu itu bicara masalah juga speed. Itu udah kejar tayang dong dulu. Udah konsep kejar tayang. Awal-awalnya dulu masih ada kalau masih ingat ada dulu FTV. Prima Entertainment ya. Tahu banget. Nah, itu waktu itu masih itu kan Mas. Jadi masih belum ada yang mulai kejar tayang banget. Ya karena dulu sinetron masih seminggu sekali kan. Benar. Era tersanjung masih seminggu sekali kan. Jam 8 malam. Iya. Nah, di situ Mas dari situ baru tuh mulai belajar banyak hal di post production. Dan ketika masuk film itu film pertama kali saya. Sebelumnya saya mengasistenin Pak Arturo dan Mbak Puri. Ada editor namanya Mbak Puri. Saya ngasistenin beliau. 2001 ketika saya bekerja sama Mbak Puri ngasih kepercayaan saya untuk ini filmnya Mas Garin yang judulnya Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Itu film pertama saya. Itu beliau ngasih kepercayaan, kamu coba edit loh gitu. Nah disitulah kemudian saya banyak belajar, apalagi ketemu Mas Garin, ketemu dengan komunitas-komunitasnya Mas Garin gitu. Itu banyak hal yang banyak membangun saya gitu, dengan banyak pandangan-pandangan tentang film. Gitu sih Mas, itu pertama kali. Ingat nggak waktu itu device-nya gimana? Berbeda jauh dong sampai sekarang. Device-nya berbeda jauh sih enggak. Cuman kemudian kan kita waktu itu masih pakai tape ya Mas ya, tape. Itu belum digital ya Mas. Ngedit waktu itu belum digital. Sebetulnya bisa dibilang digital karena dia prosesnya adalah dari magnetik kan Mas, dari tape Betacam atau kemudian digital Betacam gitu. Tapi waktu itu kalau di movie celluloid masih sangat berjalan betul, gitu. Tahun segitu masih dong. Masih sangat berjalan. Tentunya ketika bicara syuting celluloid menuju ke untuk kebutuhan digital ada beberapa proses yang dilaluin gitu kan. Atau misalkan kalau pakai celluloid pilihnya negative cutting gitu. Atau kalau pakai digital pilihannya adalah kine transfer gitu. Nah, itu jadi ya. Tapi Mas Pulung pernah sempat ngedit celluloid pernah? Pernah, saya pernah ngedit celluloid, cuman tidak dengan full negative cutting yang saya melakukan. Artinya ketika jadi syuting pakai simpelnya syuting pakai celluloid, kemudian ditransfer ke digital mengeluarkan data. Kalau dulu kalau digital itu bukan timecode, namanya keycode. Nah, keycode itu nanti akan dibikin setelah diedit selesai semuanya akan keluar yang namanya shortlistnya, cutlistnya, kemudian nanti dipakai buat patokan ngambil dari negatifnya baru dipotong.
Oh gitu. Jadi proses ya. Kebayang kalau yang nggak ada digital dulu cuman benar-benar dari analog benar-benar gitu. Gimana? Cutting langsung. Tentunya dengan si Steinbeck itu langsung dilihat. Shotnya, yang bilang ini potong, sambung. Mas Pulung sama ngalamin kayak gitu? Saya ngalamin tapi lebih ke dalam proses pendidikan. Tapi kalau dalam proses kerjanya kita sudah dibantu dengan negatif cutter. Karena sinetron juga udah enggak kan? Iya. Kalau kadang-kadang kan dulu kan di kita ada lab namanya Mitra Lab gitu ya Mas ya. Ada Interstudio gitu ya Mas. Nah, tapi ada juga yang berproses ke Thailand, ke lab, ke Australia atau ke India ya Mas ya. Betul. Iya. Ya makanya banyak orang yang kayak kemarin Edwin kan sempat masih pakai celluloid. Gue juga sempat nanya sih, apakah dia mendigitalkan? Pasti mendigitalkan dulu ya. Ngambil gambarnya pakai celluloid, tapi pada saat editing tetap digitalkan ya. Iya. Kebetulan kemarin sempat ngobrol banyak sama Mas Edwin sih. Sempat kita bikin project happy gitu, senang-senang. Syuting pakai celluloid, kemudian di Mas Edwin cukup gila dia processing sendiri dengan Mas Adit processingnya, kemudian di scan, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Menurut saya begitu saya ngalamin analog kemudian digital kemudian sekarang lihat lagi nggak bisa disamain sih Mas. Itu udah beda apa ya? Beda dunia gitu. Udah beda dunia gitu. Rasanya sudah cukup beda gitu. Orang yang eksperimen kayak Edwin lah yang berani untuk melakukannya memang. Iya Mas. Ya, karena emang menemukan rasa yang berbeda aja di setiap medianya gitu. Lalu kapan masuk ke colorisnya Mas? Ini kan dari tadi editor tiba-tiba masuk ke colorisnya pas kapan? Apa yang membuat bermigrasi ke sana? Nah ini mungkin penting juga ketika saya belajar grading itu tidak mulai dari saya mau bikin gambar bagus gitu atau saya mau coba grading bikin yang seperti apa gitu. Awalan saya nggak gitu. Awalan saya karena saya basicnya adalah editor. Ketika kemudian ada proses digital negatif, ketika kembali ke ada munculnya kamera-kamera dengan S-Log dan lain-lain. Tentunya kan awal-awal kita lihat wah gambarnya flat nih, gambarnya apa gitu di editing. Nah, di editing itu kan image itu kan menimbulkan rasa gitu. Image kan bikin kita pengen ngedit gitu kan supaya kita kira keren nih kita mulai gitu. Jadi ini kita jadi muncul. Nah, awalnya dari situ. Ketika kemudian saya terima gambar flat, saya coba balikin, saya cari warnanya atau awalnya dari situ. Jadi basicnya saya adalah menemukan warna berdasarkan cerita, berdasarkan intensitas yang mau dicapai dari setiap scene-nya. Jadi saya nggak cari gambar bagus gitu.